Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik enteng kekuasaan. Biarkan orang-orang pemimpin itu tetap gagah. Saya kira tidak, mereka gagah untuk gagah. Mereka hanya ada di baju, tapi dalam tubuh mereka adalah sesuatu yang kita. Saya yakin hati kecil Pak Polisi bersama kami. Sejauh ini protes masih berlangsung aman, namun banyak kantor yang diliburkan dan warga Jakarta pada khususnya di Manapun. Bosan banget deh mau nyari berita politik Wah, ada kecurangan luar biasa pemilihan bupati di Cirebon nih. Mau baca Kayaknya enak nih kalau dibahas. Chat Naila Nay. Telepon aja lama kalau chatting. Lama banget sih. Halo Nay, di mana? Oh, di rumah. Ya udah, aku kesana ada berita yang mau dibahas, kayaknya seru deh. Mau nggak? Oh, di sana juga ada Frida sama Iis. Ya udah, aku kesana aja ya, sekalian kita bahas. Oke, dah. Halo guys. Iya, duduk. Aku nemuin berita tahu, kayaknya seru deh buat dibahas. Kalian tahu gak? Berita apa tuh? Itu loh yang pemilu itu. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Iya, gimana apa nih? Lagi bahas berita nih. Boleh ikut nggak? Boleh. Wah, tentang apa nih? Kayaknya seru. Iya, ini loh, tahu nggak sih yang kecurangan ini loh, Bupati Cirebon. Oh iya. Tahu. Gimana sih? Bahas yuk. Yuk, boleh. Yang tahu tolong dong jelasin. Iya, yang itu. Parah banget gak sih? Padahal kan gak boleh ya? Boleh, harusnya pakai KTP kan kalau di kelas mah. Ini mah Bisa ya? Oh gitu ya. Parah. Oh, ada lagi loh yang ternyata yang ini loh, yang pas pencoblosan itu nggak ada apa ya, data yang udah nyoblos itu siapa. Jadi ada beberapa orang yang ulang lagi. Iya. Terus juga ada tahu para pekerja yang pakai baju nomor 2, paling itu ya penghasilan bukan pakai uang ini si calonnya, tapi pakai dari pemerintah. Jadi itu tuh buat ngelabui masyarakat nggak sih biar milih yang calon itu? Iya. Gimana kalau kita cari tahu pendapat dari orang lain ataupun masyarakat gitu tentang masalah ini? Oh iya, Boleh. Yuk. Lu ajak Arif juga yuk, karena dia paham banget tahu soal politik. Nah bener. Boleh. Gimana kalau kita telepon? Iya, boleh tuh. Ayo dong, Dia kan telepon. sekarang juga kan nggak datang ke sini gitu kan. Mau telepon ya? Iya. Halo Dit, lagi ngapain? Oh lagi santai. Kita lagi bahas tentang kecurangan pemilihan Bupati Cirebon. Biasanya kamu tahu tentang politik kayak gini? Oh tahu. Gimana kalau kita tanya pendapat ke orang lain atau masyarakat gitu? Oke, ya udah nanti kita ketemu di sana langsung ya. Aku chat lokasinya. Waalaikumsalam. Kalau gitu gimana kita siap-siap aja dulu? Iya, boleh. Iya. Oh, nanti kalian kumpulnya di sini lagi ya. Iya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang hak suara dalam pemilu bebas dan rahasia. Sebelumnya apa Ibu ketahui tentang pemilu bebas dan rahasia? Pemilu
bebas rahasia itu menurut saya hanya sebuah slogan ya, karena dalam pelaksanaannya tidak sebersih itu. Yang dimaksud dengan pemilu apa tadi bebas itu hakikatnya aturannya bahwa pemilu yang bebas itu harusnya si hak pemilik suara itu tidak ada paksaan dalam memilih paslon-paslon yang diajukan. Artinya tidak ada paksaan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari salah satu paslon tersebut ya. Sedangkan yang dimaksud dengan rahasia itu pas pelaksanaan pencoblosan, pas hari H itu diadakannya bilik-bilik suara, itu maksudnya supaya kerahasiaan kita dalam memilih salah satu calon itu bisa dijaga kerahasiaannya dari pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Naila Alfa mewawancarai Bapak tentang pemilu ya Pak ya, kecurangan pemilu. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang pemilu bebas dan rahasia? Kalau itu hanya slogan udah benar ya, bebas dan rahasia. Tapi kalau bebasnya belum tentu bebas, ya. Karena bisa saja ada beberapa oknum yang ingin memaksakan kehendaknya dengan cara tadi ya, dalam tanda kutip serangan pacar gitu ya, mendatangi calon pemilih gitu ya. Apakah dia seorang tokoh atau bukan, yang penting dia simpatisan dan menjanjikan sesuatu. Kalau umpamanya jurdil ya, jujur, adil, bebas dan rahasia itu hanya slogan ya. Bisa jadi hanya slogan ya, karena kenyataannya di beberapa tempat gitu ya, masih ada lah seorang atau kelompok orang yang mengarahkan gitu kan. Walaupun dalam pencoblosannya ya ditinggal gitu kan, dibilik tenang sendiri iya gitu, sekalipun itu umpamanya orang dalam tanda kutip ya berkebutuhan khusus, ya ditinggal, tapi bisa jadi tidak kasat mata itu diarahkan gitu ya. Jadi, untuk jurdil dan bebas rahasia itu dalam angan-angan. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nama ibu siapa ya? Ibu Esi. Langsung aja ya Bu pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama itu, apa yang ibu ketahui tentang pemilu bebas dan rahasia? Itu bagaimana? Pemilu bebas dan rahasia. Kalau rahasianya sih iya, kalau bebas memilihnya kayaknya belum. Gitu. Belum terlalu sempurna gitu, Kak. Belum terjadi gitu, masih ada yang bisa diiming-imingi gitu. Masih bisa disuap dengan uang ya, Bu? Dengan apapun, bukan uang aja. Ataupun gimana? Udah lumayan sih, lumayan berjalan lancar, cuma ya itu belum sempurna. Kepada seluruh pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik supaya terjadi kemarahan publik. Untuk itu kita minta untuk masyarakat tetap tenang, tidak langsung a priori dan langsung menuduh aparat pemerintah, aparat keamanan yang melakukan tindakan. Nama Mas siapa? Nama saya
Fauzi. Iya, Fauzi ya. Mas dari mahasiswa mana? Dari mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Oke, ISBI ya Bandung. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertamanya. Menurut Mas, kecurangan dalam pemilu atau pemilihan umum itu seperti apa sih contohnya? Aku rasa yang harus kulihat ini pemilu dalam perspektif mahasiswa, yaitu karena pemilihan kan terjadi di berbagai ranah, salah satunya di kampus dan di lingkungan sosial atau masyarakat. Oke. Nah, yang kita lihat di lingkungan masyarakat ini adalah beberapa kecurangan itu terlihat seperti tersirat, bukan tersurat ya. Jadi beberapa para pendukung atau misalkan apa yang namanya yang aktif di belakangnya itu salah satu pendukung, dan mungkin kita bahasa kasarnya karena ada beberapa pemilihan yang harus menggelontorkan dana untuk berkampanye, dan dana itu dari siapa, dan pelaku seperti itu termasuknya pendukung aktif di belakangnya. Nah, jika dilihat dari masa kampanye itu kecurangan itu aku pikir dilihat secara money gitu, money kampanye gitu. Jadi beberapa orang itu memilih atas dasar uang. Lalu mereka menggelontorkan beberapa sembako atau dan lain sebagainya, yang padahal sebelum kampanye atau mungkin setelah kampanye, setelah calon itu sudah jadi, itu tidak lagi digelontorkan sembako gitu. Nah, artinya para calon ini membutuhkan dukungan dengan cara menyuap masyarakat. Iya, dengan berbagai bentuk, salah satunya uang dan sembako. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja, sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak memilih dalam pemilu, kita jangan sampai menyia-nyiakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara, yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat, karena pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya.